Oke, saudara-saudara mahasiswa, kita lanjut lagi ke prinsip good governance. Nah, untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan atau pemerintahan yang baik, maka seluruh prinsip-prinsip good governance ini harus terlaksana. Jadi jangan ada salah satu di antaranya misalnya tidak terlaksana. Kita coba lihat prinsip good governance ini dari pendapat UNDP tahun 1997. Kedua juga ada peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2000. Oke, salah satu saja yang kita lihat ya. Kita lihat dari UNDP ini. Nah, pertama prinsip good governance menurut UNDP itu adalah partisipasi. Jadi partisipasi masyarakat, partisipasi warga dalam pemerintahan itu sangat penting dalam mewujudkan good governance. Seperti apa partisipasi masyarakat itu? Nah, pertama, partisipasi masyarakat itu harus ada dalam bidang politik, harus ada dalam bidang ekonomi, harus ada dalam bidang hukum, dan berbagai bidang lainnya. Nah, dalam bidang politik, misalkan warga negara harus mempunyai hak, misalkan dalam menentukan pimpinannya, dia ikut dalam pemilihan presiden, dia juga ikut dalam pemilihan bupati, wali kota, gubernur, DPR, DPRD. Nah, bentuk partisipasi seperti ini dalam rangka bagian dari good governance. Dalam hal lain juga bagian dalam konsep demokrasi, adanya partisipasi masyarakat dalam hal politik. Nah, bentuk partisipasi masyarakat lainnya apa? Menentukan kebijakan publik, kebijakan pembangunan. Misalnya begini, di tingkat pemerintahan terendah, desa, kelurahan, atau nagari, nah, masyarakat diajak oleh pemerintah tersebut untuk menyusun program pembangunan kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Misalkan itu istilahnya juga disebut dengan musrembang ya saudara-saudara. Jadi musrembang, musyawarah rembuk warga tingkat desa atau kelurahan tersebut. Dengan demikian partisipasi masyarakat itu bisa tinggi dalam pembangunan. Jadi jangan sampai begini ya. Misalkan program pembangunan itu dibuat oleh pemerintah, tetapi ketika program pembangunan itu selesai, ternyata masyarakat tidak membutuhkannya. Kenapa? Karena tidak cocok dengan budaya, dengan kebutuhan ekonominya, sehingga pembangunan tersebut mubazir, tidak berguna. Akhirnya apa? Kiranya tidak produktif, membuang-buang anggaran. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, misalkan, itu diharapkan harus tinggi. Nah, dalam rembuk warga tadi, ketika di kantor, di kelurahan, terserah mau di kantor kelurahan atau di mana kan, ketika di kelurahan itu hasil rembuk warga di kelurahan itu dijadikan oleh pemerintah di kelurahan, pemerintah di desa itu jadi program. Program itu diusulkan ke tingkat kecamatan. Nah, di kecamatan juga terjadi rembuk musrembang di tingkat kecamatan. Nah, jika di kecamatan ini tentu diseleksi lagi mana program yang menjadi prioritas. Nah, ketika program ini telah diputuskan di tingkat kecamatan, maka dibawa lagi ke tingkat kabupaten dan kota. Nah, ketika di kabupaten dan kota ini, pemerintah juga memilih dan memilah mana yang terbaik dan mana yang prioritas sesuai anggaran yang ada untuk tahun anggaran. Nah, oleh karena itu, partisipasi masyarakat memang sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Nah, itu ya partisipasi masyarakat. Jadi, partisipasi masyarakat dalam hal ekonomi dan segala macamnya sangat penting. Jangan sampai ekonomi yang jalan justru ekonomi yang berjalan tapi tidak ada menguntungkan ke rakyat, justru merugikan ke rakyat.
Nah, oleh karena itu, partisipasi masyarakat di segala lini dalam pemerintahan dan bernegara ini sangat penting dalam konteks good governance dan demokrasi. Oke, kita lihat prinsip berikutnya, yaitu ada aturan hukum. Nah, ini sangat penting. Artinya partisipasi artinya apa? Supremasi hukum ini sangat penting. Jadi hukum ini harus berlaku bagi seluruh warga negara dan harus adil keberlakuannya. Jangan nanti misalkan ada yang bermasalah itu masyarakat kelas rendah atau masyarakat bawahan atau rakyat yang bermasalah. Lalu ketika rakyat ini bermasalah, cepat sekali proses hukumnya berjalan. Tetapi ketika ada anak pejabat, anak pembesar di negeri ini yang bermasalah, atau pembesar itu atau pejabat itu yang bermasalah, hukum tidak berlaku bagi mereka. Ini kan ironis. Ini akhirnya akan menjadikan keributan sosial. Oleh karena itu, supremasi hukum harus berlaku bagi seluruh warga negara tanpa membeda-bedakan tingkat dan status sosial. Karena dengan berlakunya secara adil hukum ini, maka itu akan meningkatkan kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap aturan yang berlaku dalam bernegara. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang cuek terhadap negaranya, terhadap aturan yang berlaku, karena memang pemerintahnya adil. Tapi coba pemerintah yang tidak adil, kalau yang bermasalah itu lawan politik, misalkan ya, cepat respon. Tapi kalau yang bermasalah itu pendukung, lambat direspon. Ini akan menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, hal-hal seperti ini harus dihindarkan, harus dihilangi oleh pemerintah. Harus dihilangkan oleh pemerintah. Jangan sampai terjadi hal demikian. Baik, saudara, itu persoalan supremasi hukum. Saudara bisa melihat contohnya banyak di negara kita. Bagaimana penegakan hukum di negara kita itu banyak contohnya. Silakan, saudara mau persepsinya mau seperti apa, silakan didiskusikan nanti. Kita lanjut ke poin berikutnya, saudara-saudara. Ketiga itu prinsip good governance, yaitu transparansi, transparan. Nah, pemerintah dalam mengelola negara, birokrasi harus transparan terhadap rakyatnya, warganya. Nah, jangan sampai ada misalkan yang krusial itu anggaran ditutupi. Nah, anggaran ini untuk apa? Kemana perginya? Rakyat harus tahu kemana pajaknya itu digunakan. Oleh karena itu, ketika masyarakat membayar pajak, tapi mereka tahu kemana pergi pajak ini, untuk apa gunanya, maka mereka merasa itu tidak masalah. Mereka membayar pajak, tetapi dia nggak tahu kemana pajak ini pergi, kemana uang ini perginya. Nah, oleh karena itu transparansi anggaran sangat penting, saudara. Oleh karena itu, misalkan program pembangunan pemerintah itu baik apa yang mau akan dibangun ataupun laporan setelah pembangunan itu ada kan di mereka atau masyarakat bisa akses di websitenya pemerintah. Misalkan PBD tahun sekarang atau PBN tahun sekarang, kemana perginya, untuk apa gunanya, dan berapa realisasinya. Itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, transparansi itu sangat penting, saudara-saudara, dalam pemerintahan. Baik di pemerintahan maupun di tempat atau di perusahaan-perusahaan saudara bekerja. Poin berikutnya kita lihat responsif atau daya tanggap pemerintah, birokrat terhadap keluhan masyarakat. Masyarakat sudah susah-susah demo, itu yang tingkat level yang tinggi ya. Atau masyarakat sudah mengkritik, tapi pemerintah tidak peduli, cuek. Ini nggak boleh terjadi seperti ini, saudara.
Nah, ini kalau bagian dari prinsip good governance, responsif atau respon pemerintah terhadap keluhan sosial, terhadap kritikan masyarakatnya harus tinggi. Jangan sampai ada pemerintah cuek. Nah, kalau pemerintah cuek terhadap keluhan masyarakatnya, ini akan menimbulkan pemerintahan yang buruk. Maka untuk mewujudnya good governance itu masih jauh lagi. Saudara, jadi sangat dibutuhkan responsif. Jadi misalkan jangan ketika masyarakat demo baru pemerintah tanggap. Kalau masyarakat cuma kritik di media sosial misalkan atau langsung tulisan, pemerintah tidak peduli dengan seperti itu. Itu nggak boleh. Apapun bentuknya kritikan masyarakat atau masukan masyarakat itu harus direspon oleh pemerintah. Terserahlah pemerintah mau responnya seperti apa. Tetapi kalau bisa respon itu sesuai dengan harapan dari masyarakat, warga negara. Karena itu masukan yang diberikan masyarakat terhadap pemerintahnya agar tujuan dari bernegara itu terwujud. Agar tujuan good governance itu bisa tercapai. Itu saudara-saudara. Kemudian prinsip berikutnya yaitu berorientasi konsensus. Nah, apa maksud dengan berorientasi konsensus? Jadi begini, pemerintah dalam hal membuat kebijakan atau keputusan, apapun lah, terutama persoalan kebijakan itu yang sangat penting dalam kehidupan bernegara ini, pemerintah harus mengajak seluruh komponen atau stakeholder masyarakat bermusyawarah dan memutuskannya secara bersama-sama. Nah, ini konsensus. Nah, konsensus seperti ini harus dibangun oleh pemerintah. Jangan pemerintah seperti bertangan besi, memutuskan seenaknya kan. Lalu kalau masyarakat sudah ribut, baru diralat lagi. Tidak boleh seperti itu. Kalau seperti itu kan tidak efisien pemerintah bekerja, saudara. Nah, oleh karena itu, karena konsensus ini bagian dari prinsip-prinsip good governance untuk mewujudkan good governance yang baik, pemerintahan yang baik itu, maka ini harus terlaksana. Dan pertama dalam bentuk-bentuk persoalan yang krusial di tengah masyarakat. Tidak boleh pemerintah memutuskan sendiri, lalu dilempar kepada masyarakat. Setelah masyarakat ribut, demo menolaknya, baru pemerintah tanggap. Nggak boleh seperti itu. Janganlah hal seperti itu terjadi, kan? Kalau hal seperti itu terjadi, itu akan menghabiskan energi bangsa ini. Oke, sekarang bisa mendiskusikan konsensus ini banyak macamnya, banyak berbagai bidang bisa bicarakan. Kemudian berkeadilan, ada prinsip berkeadilan. Nah, prinsip berkeadilan ini sangat penting diterapkan oleh negara. Berkeadilan dalam persoalan apa? Berkeadilan dalam segala aspek dalam berbangsa. Baik aspek politik, ekonomi, pembangunan, budaya, sosial, segala macamnya, pendidikan, kesehatan. Semuanya harus berkeadilan. Dan peduli. Dan keadilan juga tidak cukup. Jadi kepedulian juga penting. Jadi ada kemerataan dalam hal pembangunan, ada kemerataan dalam pendidikan, ada kemerataan dalam kesehatan. Ada daerah atau masyarakat yang kesehatannya masih rendah. Nah, ini harus dibantu oleh pemerintah. Karena ini harus menjadi prioritas. Ada pendidikan di satu daerah, satu desa, atau di satu masih jauh dari standar nasional misalkan. Nah, pemerintah harus mendorong di situ, harus mendorong pembangunannya, baik fisik maupun sumber dayanya, agar pendidikan di daerah tersebut meningkat. Nah, oleh karena itu berkeadilan itu dari segala aspek, saudara. Ekonomi juga, ini sangat penting. Kalau kita berbicara berkeadilan dalam ekonomi, saudara bisa melihat ekonomi rakyat hari ini. Boleh diskusikan. Misalkan masyarakat pribumi
ekonomi kalau hari ini sangat sangat jelas untuk ekonomi kita. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, pemerintah harus membuat peraturan bagaimana berkeadilan dalam ekonomi. Harus membuat regulasi seperti ini. Jangan regulasi yang dibuat itu hanya menguntungkan para pihak pengusaha, orang-orang kaya. Jadi buruh, petani, masyarakat kecil segala macamnya itu semakin dirugikan. Oleh karena itu, berkeadilan dalam segala aspek sangat penting diwujudkan oleh negara. Karena untuk mencapai good governance itu ya harus seperti itu. Oke saudara, kita coba lanjut ke poin berikutnya. Yang sangat penting itu adalah efektif dan efisien. Ini salah satu prinsipnya yaitu efektif dan efisien. Oleh karena itu, supaya efektif dan efisien, maka semuanya harus terencana. Misalkan pembangunan tadi ya, kalau pembangunan itu direncanakan dengan baik, semua program pembangunan itu datangnya dari pemerintah, lalu masyarakat cuma menerima doang, tidak ikut berkontribusi mengusulkan program pembangunan, maka sangat memungkinkan, sangat besar kemungkinannya pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu tidak terwujud. Contoh, masyarakat di desa A atau di daerah A semestinya membutuhkan ini, tapi yang dibangun lain. Nah, ini kan tidak efektif. Kenapa? Pembangunan itu tidak berguna bagi masyarakat itu. Ketika pembangunan selesai, masyarakat tidak butuh terhadap apa yang dibangun itu. Oleh karena itu, supaya efektif dia, ya harus dilibatkan lah dalam perencanaan pembangunan. Ya di segala aspek, saudara. Efektif dan efisien segala aspek. Pembangunan, pendidikan, perekonomian. Nah, coba terus saudara, efisienkah dalam bidang ekonomi misalkan? Banyak contoh-contoh efektif dan efisien itu. Dalam bidang-bidang ekonomi, untuk mendistribusikan barang, kalau tempat produksi barang itu hanya terpusat di suatu tempat di negara kita ini, lalu daerah lain tidak ada pusat produksinya, maka barang itu kan dibawa dari pusat produksi ini ke daerah tersebut. Nah, ini apakah efisien atau tidak? Karena kan membutuhkan biaya yang besar, ongkos yang besar untuk membawa barang ini ke daerah yang membutuhkan. Oleh karena itu, pembangunan itu di segala lini, pendidikan, ekonomi segala macamnya itu harus merata agar efektif dan efisien tadi bisa terwujud, saudara. Jadi kalau tidak seperti itu, maka ini akan semakin sulit dicapai. Oleh karena itu, apabila semuanya ini terwujud, terintegrasi, terlaksana, cita-cita dari good governance itu akan tercapai. Itu efektif dan efisien. Efektif dan efisien dari semua aspek ya, saudara. Anggaran ini tidak efektif untuk ini. Anggaran ini tidak efisien. Dimubazir kan. Oleh karena itu perlu diprogram ulang kan, supaya semuanya efektif dan efisien. Kalau semuanya setelah efektif dan efisien, maka membutuhkan ongkos yang kecil. Ongkos tidak besar lagi. Ongkos atau biaya yang kecil. Nah, prinsip berikutnya yaitu akuntabilitas. Jadi pemerintah, pihak lembaga manapun, swasta atau macamnya, birokrat yang ada dalamnya, pejabat yang ada dalamnya, harus mampu mewujudkan akuntabilitas dalam bekerja. Di seluruh pekerjaannya itu harus bisa dipertanggungjawabkan.
yaitu yang akuntabilitas ya. Jangan ada pekerjaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan secara tertulis maupun lisan. Jadi koneksi seluruhnya ya, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisiensi. Nah, pertanggungjawaban ini sangat penting dalam birokrasi pemerintahan. Kalau tidak ada akuntabilitas, dia kan seenaknya saja orang bekerja. Tidak ada laporan, tidak ada penilaian, tidak ada asesmen, kan tidak ada kontrol, tidak ada pengawas. Ingin mewujudkan akuntabilitas, semuanya itu mesti ada pengawasan, ada kontrol. Yang pada akhirnya ada laporan kinerja, baik tertulis maupun secara lisan. Artinya, semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita lanjut ke poin berikutnya. Prinsip berikutnya yaitu bervisi strategis. Nah, ini bervisi strategis ya. Yang strategis ini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang.